Halo teman, bertemu kembali bersama saya di channel Medis True Story. Saya akan mengangkat kisah nyata dari Cassandra Scott yang mengalami mati suri. Saya akan mengupas tentang mati suri dari sudut pandang medis. Sebelum itu, jangan lupa untuk membantu channel ini berkembang dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan klik tanda loncengnya. Bantu channel ini untuk lebih dikenal dengan cara men-share video kami melalui media sosial Anda. Mati suri adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pengalaman subjektif seseorang yang mendekati kematian selama periode keadaan kritis seperti henti jantung, berhenti bernapas, atau kejadian traumatis lainnya. Dalam konteks medis, mati suri adalah kondisi ketika seseorang kehilangan fungsi vital tubuh seperti detak jantung dan pernapasan, dan tidak ada aktivitas otak yang terdeteksi. Pada kondisi ini, seseorang dianggap telah mati dan upaya resusitasi dilakukan untuk mengembalikan fungsi vital. Namun, dalam beberapa kasus yang terjadi, ada laporan tentang orang-orang yang secara tidak terduga hidup kembali setelah dianggap telah mati. Hal ini bisa terjadi ketika upaya resusitasi tidak berhasil awalnya, tetapi kemudian fungsi jantung atau pernapasan pulih secara spontan tanpa intervensi tambahan. Penting untuk dicatat bahwa mati suri adalah kejadian yang sangat langka, dan tidak semua orang yang mengalami henti jantung atau berhenti bernapas akan mengalami pengalaman mati suri. Perbincangan kasus mati suri ini menjadi viral, bermula setelah seorang perempuan bernama Cassandra Scott mengungkapkan pengalamannya merasakan mati suri. Pada 12 Desember 2012, Cassandra Scott ditemukan mengambang tertelungkup di perairan pantai Coogee, di Sydney, Australia. Denyut nadinya sudah tidak ada. Namun petugas penyelamat dan dokter unit gawat darurat yang kebetulan ada di lokasi tetap berusaha menghidupkannya kembali. Cassandra sempat meninggal dunia selama kurang lebih 15 menit. Jantungnya telah berhenti. Rasanya sedikit seperti tertidur, dan sadar sedang tidur, tetapi tidak sedang bermimpi. Seperti tidak sadar secara sadar. Seperti itulah rasanya. Tidak ada cahaya, tidak panas. Seperti samar-samar. Itulah yang saya rasakan. Ketika bangun setelah sempat tidak sadarkan diri, Cassandra dikelilingi 4 orang asing, yang telah membantu menyelamatkan hidupnya. Setiap kasus individu adalah unik, dan penjelasan pasti mengenai pengalaman ini masih menjadi bahan penelitian dan perdebatan ilmiah. Secara medis, dokter bisa menyatakan bahwa seseorang telah meninggal ketika menunjukkan beberapa tanda kematian berikut: napas terhenti, tidak ada pergerakan tubuh dan otot tampak kaku atau lemas, tidak ada denyut nadi dan detak jantung, kelopak mata tertutup sebagian atau sepenuhnya, pupil mata melebar dan tidak reaktif terhadap cahaya atau sentuhan, tidak ada respons terhadap rasa sakit. Orang yang mengalami mati suri akan menunjukkan beberapa tanda kematian tersebut lalu sewaktu-waktu hidup kembali. Mati suri dikaitkan dengan fenomena yang dikenal sebagai sindrom Lazarus. Sindrom Lazarus umumnya terjadi setelah upaya resusitasi kardiopulmoner, CPR, yang tidak berhasil dilakukan pada seseorang yang mengalami henti jantung atau berhenti bernapas. Meskipun upaya CPR dihentikan karena dianggap tidak berhasil, ada kasus langka di mana jantung mulai berdetak kembali dan orang tersebut kembali bernapas. Meskipun mekanisme yang tepat masih belum sepenuhnya dipahami, ada beberapa teori yang mencoba menjelaskan sindrom Lazarus. Salah satu penjelasan adalah bahwa selama CPR, terjadi tekanan yang kuat pada dada yang dapat memompa darah ke jantung dan otak. Setelah CPR dihentikan, tekanan dalam dada berkurang, ini dapat menghasilkan aliran darah yang cukup untuk memulai detak jantung kembali. Faktor lain yang mungkin berperan adalah adanya kelebihan oksigen dalam darah setelah upaya resusitasi CPR. Ini bisa memberikan sedikit cadangan oksigen yang dapat memungkinkan sel-sel otak untuk bertahan hidup. Salah satu pendekatan yang dilakukan oleh para ahli adalah menyelidiki pengalaman orang-orang yang mati suri.
Dalam sebuah studi yang dipublikasikan di Frontier Research of Neuroscience tahun 2017, Charlotte Martial dari University Liege di Belgia dan timnya mengumpulkan beragam pengalaman orang-orang yang pernah mengalami mati suri atau near-death experience. Secara total, Martial dan timnya berhasil mengumpulkan 154 kisah mati suri dari 154 orang yang berbeda. Dari seluruh responden ini, sebagian besar melaporkan merasakan kedamaian saat mati suri, melihat cahaya terang, dan menemui roh-roh orang yang sudah meninggal. Pengalaman yang paling jarang dirasakan adalah mengalami keadaan di mana merasakan pikiran yang lebih cepat dan bisa melihat penglihatan masa depan. Sepertiga dari responden juga mengaku mengalami sensasi pemisahan roh. Ini menunjukkan bahwa pengalaman mendekati kematian selalu bermula dari keluar dari tubuh fisik dan berakhir saat kembali lagi. Dr. Mark Crislip dari Oregon Emergency Room pernah menelaah hasil elektroencephalograph (EEG) terhadap pasien-pasien yang disebut mati suri. Untuk diketahui, EEG merupakan metode untuk merekam aktivitas elektrik di sepanjang kulit kepala dan mengukur fluktuasi tegangan yang dihasilkan oleh arus ion di dalam otak. Hasilnya, mayoritas pasien-pasien yang disebut mati suri ini dalam studi Crislip tidak benar-benar mati. Hanya sedikit pasien yang memiliki garis datar atau otaknya benar-benar mati saat mati suri. Itu pun paling lama hanya terjadi selama 10 detik sebelum pasien sadar kembali. Kesalahan ini dikarenakan sulitnya mendefinisikan kematian itu sendiri. Lantas, bila tidak benar-benar mati, bagaimana sains menjelaskan penglihatan orang-orang yang mati suri? Sebuah studi yang dipaparkan di European Academy of Neurology Congress pada bulan Juni 2019 mungkin bisa menjawabnya. Menurut para ahli yang menulis studi ini, mati suri mungkin ada hubungannya dengan gangguan tidur pada tahap REM, tahap dalam siklus tidur di mana seseorang bermimpi sementara ototnya mengalami kelumpuhan. Orang-orang yang sering mengalami gangguan tidur REM, misalnya ketindihan, ternyata juga memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk mengalami mati suri. Para ahli menemukan hal ini setelah menganalisis informasi dari 1034 orang di 35 negara. Sebagian di antaranya melaporkan pernah mengalami mati suri, dan hanya sedikit sekali di antaranya dianggap benar-benar mengalami mati suri. Setengah dari responden yang pernah mengalami mati suri melaporkan gejala gangguan tidur REM. Proporsi ini jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan responden yang tidak pernah mengalami mati suri. Melihat hal ini, para ahli pun berpendapat bahwa beberapa pengalaman mati suri bisa merefleksikan dari gejala menyerupai tidur REM di otak. Menanggapi hasil temuan ini, Dr. Kevin Nelson, seorang profesor neurologi di University of Kentucky, yang juga pernah melakukan penelitian tentang kaitan mati suri dengan gangguan tidur REM, berkata bahwa orang-orang yang mengalami mati suri mungkin memiliki mekanisme otak yang berbeda. Menurut dia, otak orang-orang yang mati suri mungkin tercampur kesadaran saat bangun dengan kesadaran saat tidur REM, seperti mimpi, sebagai reaksi ketika menghadapi keadaan kritis dan nyaris mati. Pencampuran inilah yang kemudian menjadi penglihatan saat mati suri. Dr. Parnia adalah seorang profesor di Sekolah Kedokteran Grossman Universitas New York dan Direktur Parnia Lab, yang meneliti apa yang terjadi pada pikiran manusia selama dan setelah terkena serangan jantung, termasuk pengalaman apa yang mereka ingat setelah dinyatakan meninggal dunia. Pada tahun 2014, dia terlibat dalam studi internasional berskala besar yang mengumpulkan informasi dari 2060 pasien serangan jantung dari 15 rumah sakit di Inggris, Austria, dan Amerika Serikat. Hanya ada 101 pasien yang selamat dan dapat diwawancarai. Dari pasien tersebut, sebagian kecil ingat mengalami rasa terlepas dari tubuh, dan hanya 2 orang pasien mengaku sadar dan sempat melihat dan mendengar proses bangkit mereka dari kematian. Seorang penyintas serangan jantung yang ikut dalam penelitian ini mampu mengingat 2 bunyi, bip, mesin rekam jantung yang mengeluarkan suara. Dan dalam penelitian ini, untuk pertama kalinya kami dapat membuktikan bahwa sebenarnya pengalaman ini nyata, bahwa itu terjadi. Dan itu terjadi pada beberapa orang saat jantung berhenti, dan yang mengagumkan karena pada saat itu, berdasarkan temuan kami, otak juga dalam keadaan berhenti berfungsi.
Dr. Parnia dan timnya terus meneliti dan mengumpulkan data dari mereka yang selamat dari serangan jantung, untuk lebih memahami area kesadaran dan kesadaran selama serangan jantung dan dampak jangka panjangnya pada fisik. Butuh berbulan-bulan bagi Cassandra untuk mulai merasa seperti dirinya lagi. Rasanya tidak lagi sama sejak kejadian itu. Tetapi untungnya ahli saraf saya yang luar biasa, sama halnya dengan psikolog yang membantu saya. Keduanya menolong sekali dalam proses pemulihan ingatan saya. Proses pemulihan Cassandra Scott terus berlanjut. Dia masih berusaha keras untuk pulih dari dampak pengalaman yang sempat mengancam jiwa. Menurutnya, salah satu hadiah terbesar yang dia terima dari pengalaman itu adalah ingatan untuk menikmati momen-momen sederhana dalam hidup. Dalam proses pemulihannya, dia dikelilingi keluarga, teman-teman, dan membiasakan diri membaca dengan bersuara, dan menghabiskan lebih banyak waktu di alam. Terima kasih sudah bersama kami, semoga Anda menikmati tayangan ini, sampai jumpa.